Suami memperkenalkan pelakor kepadaku saat kondisiku sekarat. Ia pikir aku akan meninggal. Kubuat mereka panik setelah tahu aku kembali sehat. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Napasku tersengal-sengal. Setiap tarikan udara terasa seperti pisau yang menggerus paru-paruku. Cahaya lampu neon di langit-langit kamar rumah sakit itu menyilaukan, membuat mataku yang sudah kabur semakin perih. Tubuhku terasa berat, seolah ditindih oleh beban yang tak terlihat. Aku mencoba menggerakkan jari-jariku, tapi tidak ada respon. Hanya monitor di samping ranjang yang berbunyi ritmis, mengingatkan semua orang bahwa nyawaku masih bergantung pada mesin-mesin itu. Dokter dengan jas putihnya berdiri di ujung ranjang, wajahnya suram. Aku melihatnya berbicara pelan kepada Mas Yusuf, suamiku. Kata-katanya samar, tapi cukup jelas untuk kutangkap. Kami sudah melakukan yang terbaik, Pak. Kondisi ibu sangat kritis. Harap bersiap. Mas Yusuf mengangguk pelan, wajahnya pucat. Tapi yang membuat dadaku sesak bukanlah kabar buruk tentang kesehatanku, melainkan cara matanya justru melirik ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Dan benar saja. Pintu kamar terbuka perlahan, dan masuklah seorang perempuan dengan gaun ketat warna merah muda. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tersenyum manis. Aku mengenalinya. Bella, sekretaris Mas Yusuf yang sering kubantu saat dia kesulitan. Dulu, aku bahkan pernah meminjamkan dia uang saat orang tuanya sakit. Tapi saat ini, ada yang berbeda dari caranya memandangku. Ada kemenangan dalam tatapannya, kesombongan dalam senyum tipisnya. Dinda, suara Mas Yusuf tiba-tiba memecah kesunyian. Ini Bella. Aku ingin kamu mengenalnya sebelum. Suaranya tercekat, tapi aku tahu apa yang tidak dia ucapkan. Sebelum aku mati. Bella melangkah mendekat, tangannya dengan lancar menyentuh lengan Mas Yusuf. Gestur yang intim, bukan seperti sekadar rekan kerja. Aku turut prihatin, Mbak Dinda, ujarnya, tapi nada suaranya sama sekali tidak berbicara tentang keprihatinan. Yusuf sudah cerita banyak tentangmu. Kamu wanita yang kuat. Yusuf? Yusuf. Selama ini, di kantor, dia selalu memanggilnya Pak Yusuf, atau Bos. Kapan mereka menjadi begitu dekat sampai gelar formal itu hilang? Aku ingin berteriak. Ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Ingin marah, ingin menampar wajah Bella yang penuh kepalsuan itu. Tapi lidahku keluh, tubuhku lumpuh. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap mereka. Suamiku yang berdiri di sana dengan wajah bersalah tapi tidak cukup bersalah untuk mengusir perempuan itu. Dan Bella, yang matanya berbinar seolah sudah menang. Di balik monitor yang terus berbunyi, di balik selang infus yang menusuk lenganku, satu tekad membara dalam diriku. Jika aku selamat, kalian berdua akan menyesal. Tapi untuk saat ini, air mataku yang mengalir diam-dialah satu-satunya bahasa yang bisa kuucapkan. Dan mereka mengartikannya sebagai tanda kelemahan. Mereka salah. Ini bukan air mata pasrah. Ini air mata perang. Detik-detik setelah Bella mengucapkan kata-katanya yang penuh kepalsuan, udara di ruangan itu terasa semakin pengap. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat, vanila dan bunga yang terlalu manis, seperti persona yang dia tampilkan. Wangi itu memenuhi ruangan, seolah ingin mengubur aroma antiseptik rumah sakit yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaanku. Bella berdiri terlalu dekat dengan Mas Yusuf. Lengannya sesekali menyentuh tubuh suamiku dengan familiaritas yang membuat perutku mual. Tangannya yang mungil dengan kuku-kuku yang dipoles sempurna itu sesekali menyentuh lengan Mas Yusuf, menggenggamnya sebentar seperti isyarat diam-diam. Aku memperhatikan setiap detail itu dengan mata yang kabur tapi penuh kesadaran. Kita harus biarkan Mbak Dinda istirahat, bisik Bella dengan suara merdu yang seolah penuh perhatian. Tapi matanya, matanya yang hitam itu, berbinar dengan kegembiraan yang hampir tak tersembunyi. Mas Yusuf mengangguk patuh, seperti anak kecil yang diarahkan. Aku mengenal suamiku selama 10 tahun pernikahan kami, tapi saat ini dia seperti orang asing.
Dahulu, dia adalah pria tegas yang memimpin rapat-rapat penting dengan suara lantang. Kini, dia hanya mengikuti alur Bella dengan kepatuhan yang memalukan. Ketika mereka berbalik untuk pergi, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku yang lemah berdetak lebih kencang. Tangan Bella yang dengan santai meraih jari-jari Mas Yusuf, menyelipkan sesuatu ke genggamannya. Sebuah gesture kecil, tapi penuh makna. Monitor di sampingku tiba-tiba berbunyi lebih kencang, menarik perhatian perawat yang berjaga. "Ibu Dinda, tenang," ucapnya sambil mengecek selang infusku. Tapi yang membuatku tidak tenang bukanlah rasa sakit fisik. Saat pintu menutup perlahan, meninggalkanku sendirian dengan pikiran-pikiran yang berputar liar, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini pengambil alihan. Bella tidak hanya ingin menjadi simpanan. Dia ingin menggantikanku sepenuhnya. Tempat tidurku, rumahku, bahkan mungkin nama yang selama ini melekat pada suamiku, suami Dinda. Dan yang paling menghancurkan, Mas Yusuf membiarkan itu terjadi. Di balik tirai kamar rumah sakit yang berwarna biru pucat itu, untuk pertama kalinya sejak jatuh sakit, sesuatu dalam diriku mulai bangkit. Bukan harapan untuk sembuh, tapi tekad yang lebih gelap dan lebih dalam. Aku mencatat setiap detail hari ini. Cara Bella menyentuh suamiku seolah dia sudah memiliki hak. Senyum tipisnya ketika mengira aku tidak bisa melihat. Dan yang terpenting, kelemahan Mas Yusuf yang tiba-tiba terpampang nyata. Mereka mengira ini adalah akhir dari kisah Dinda. Mereka salah besar. Ini baru babak pertama. Hari-hari berikutnya terasa seperti berada dalam kabut tebal antara hidup dan mati. Setiap kali aku membuka mata, dunia terasa seperti terpisah oleh lapisan kaca yang tebal. Suara-suara samar, bayangan-bayangan yang bergerak lambat, dan rasa sakit yang menjadi teman setiaku. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku terus bertahan. Tekad untuk membalas dendam yang membara seperti bara dalam sekam. Dokter-dokter berbisik di luar kamarku. Suara mereka penuh keraguan. "Kasus yang langka," ujar salah satu dari mereka. Secara medis seharusnya tidak mungkin bertahan dengan kondisi organ-organ yang sudah sekarat begini. Tapi mereka tidak mengerti. Tubuhku mungkin rusak, tapi jiwa dan kemarahanku masih utuh. Bahkan semakin kuat setiap kali aku mengingat senyum puas Bella dan pandangan pengecut Mas Yusuf. Perlahan-lahan, jari-jariku mulai bisa bergerak lagi. Awalnya hanya sentuhan kecil pada selimut, kemudian genggaman lemah pada tangan perawat yang setia merawatku. Setiap gerakan kecil itu kujadikan latihan. Latihan untuk hari ketika aku bisa benar-benar bangkit dan menghadapi mereka. Suatu sore, ketika cahaya matahari senja menyusup melalui jendela kamar, seorang perawat muda tak sengaja meninggalkan tabletnya di meja sampingku. Dengan usaha yang luar biasa, aku berhasil meraihnya. Jari-jariku yang masih lemah mengetuk layar dengan susah payah, membuka browser dan mulai mencari informasi. Yang kutemukan membuat darahku mendidih. Akun media sosial Bella penuh dengan foto-foto yang seharusnya tidak ada. Gambar dirinya di restoran mewah, lengkap dengan caption yang menyakitkan. Bersama orang yang membuat hari-hariku berarti. Dan di sudut foto itu, terlihat jelas lengan seorang pria dengan jam tangan yang sangat aku kenali. Hadiah ulang tahun dariku untuk Mas Yusuf 2 tahun lalu. Tapi yang lebih menghancurkan adalah postingan dari seminggu yang lalu. Foto Bella di sebuah pengembangan properti mewah dengan tagar rumah impian. Properti yang lokasinya persis seperti yang sering dibicarakan Mas Yusuf dan aku sebagai investasi masa depan kami. Air mataku menetes panas di pipi. Tapi kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kemarahan murni. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang membangun kehidupan baru di atas penderitaanku. Seolah aku sudah menjadi kenangan yang bisa mereka tinggalkan. Tablet itu jatuh dari genggamanku ketika seorang dokter masuk. "Ibu Dinda," katanya terkejut. Anda bisa menggunakan tangan Anda lagi." Aku tidak menjawab. Sebaliknya, untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit ini, aku tersenyum. Senyum yang membuat dokter itu sedikit mundur. Mungkin karena melihat intensitas di mataku. "Kapan saya bisa pulang, dokter?" Suaraku parau, tapi penuh tekad. Dokter itu menghela nafas. "Kondisi ibu masih sangat lemah. Butuh waktu." "Saya akan pulang," potongku. Suaraku tiba-tiba kuat dan jelas. "Dan ketika saya pulang,
Ada orang-orang yang akan sangat menyesal telah mengira saya akan mati dengan tenang. Di hari-hari berikutnya, pemulihanku membuat semua staf medis terkejut. Mereka menyebutnya mukjizat, tapi aku tahu itu adalah kekuatan kemarahan yang menjaga nyawaku tetap menyala. Setiap kali rasa sakit hampir mengalahkanku, aku mengingat senyum Bella. Setiap kali aku ingin menyerah, aku membayangkan pengkhianatan Mas Yusuf. Dan ketika akhirnya aku bisa duduk di kursi roda untuk pertama kalinya, melihat diriku di cermin, wajah pucat, tubuh kurus, mata yang dikelilingi lingkaran hitam, aku tidak melihat seorang korban. Aku melihat seorang pejuang. Persiapan untuk pembalasan telah dimulai. Pintu rumah yang kubuka dengan tangan gemetar itu bukan lagi rumah yang kukenal. Aroma kopi kesukaan Mas Yusuf masih menggantung di udara, tapi sekarang bercampur dengan parfum Bella yang menyengat. Wanginya seperti menjajah setiap sudut ruangan, mengklaim wilayah yang dulu adalah kerajaanku. Kursi sofa kulit putih yang dulu kupilih dengan susah payah kini ditutupi selimut berwarna merah muda, warna kesukaan Bella. Foto pernikahan kami di atas meja kayu jati yang dulu menjadi pusat ruang tamu telah menghilang, digantikan oleh figura kosong yang seolah menunggu gambar baru untuk mengisinya. "Kamu pasti lelah," ucap Mas Yusuf dengan suara datar saat membawakan tas kecil berisi obat-obatanku. Dia berdiri di depanku dengan postur tubuh yang kaku, matanya tidak berani menatapku langsung. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya memandangku sekarang, bukan rasa khawatir atau penyesalan, tapi ketidaknyamanan, seperti seorang penyusup yang ketahuan basah. Aku menyeret langkahku yang masih lemah menuju kamar tidur. Ketika pintu terbuka, dadaku sesak. Tempat tidur king size yang dulu kami bagi sekarang berhiaskan spray baru berwarna ungu muda, warna yang tak pernah kusukai. Di atas meja riasku, deretan kosmetik merek mewah berjejer rapi, menggantikan produk-produk sederhana yang biasa kupakai. Bahkan gantungan baju di lemari pun sudah penuh dengan gaun-gaun ketat dan pakaian dalam berenda yang jelas bukan milikku. Aku membersihkan beberapa barangmu yang sudah lama," gumam Mas Yusuf dari belakangku, suaranya kecil seperti anak yang ketahuan berbuat salah. Aku membalikkan badan perlahan, menatapnya dengan tatapan yang membuatnya mundur selangkah. "Kamu menyimpannya di mana?" tanyaku dengan suara yang terlalu tenang untuk situasi ini. Di gudang. Aku pikir. Aku ingin melihatnya. Sekarang. Perjalanan ke gudang di belakang rumah terasa seperti berjalan menuju makam kenangan. Mas Yusuf membuka kardus-kardus berdebu dengan gerakan canggung, dan di sana, pakaian-pakaian lamaku, buku harian, bahkan hadiah-hadiah pernikahan kami, semua ditumpuk sembarangan seperti sampah yang menunggu untuk dibuang. Sebuah kardus kecil terbuka sebagian, memperlihatkan sudut foto pernikahan kami yang sudah sobek. Udara di gudang terasa panas dan pengap, tapi yang lebih membuatku sulit bernafas adalah realitas yang sekarang harus kuhadapi. Mereka tidak hanya menungguku mati, mereka sudah menghapusku dari kehidupan mereka, seolah 10 tahun pernikahan kami bisa dihapus begitu saja seperti debu di atas meja. Ketika kami kembali ke dalam rumah, Bella tiba-tiba muncul dari dapur dengan celemek kecil terikat di pinggangnya, celempak yang dulu sering kupakai. "Oh, Mbak Dinda sudah pulang," ucapnya dengan senyum tipis, tangannya memegang sendok kayu yang masih meneteskan saus. "Aku sedang mencoba resep baru untuk makan malam nanti." Bahasa tubuhnya sempurna, sikap seorang nyonya rumah yang sedang menyambut tamu. Tapi matanya, matanya yang hitam itu, memancarkan tantangan yang jelas. "Ini sekarang rumahku." Mas Yusuf berdiri di antara kami seperti boneka yang ditarik dua arah. Aku bisa melihat keringat mengkilat di dahinya, tangan yang sesekali mengepal dan terbuka. "Kamu tinggal di sini?" tanyaku langsung ke Bella. Suaraku datar seperti menanyakan cuaca. Dia tersenyum lebih lebar. "Yusuf." Mas Yusuf berpikir lebih praktis jika aku menetap sementara di sini. "Untuk merawatnya, dan tentu saja, membantu merawatmu sekarang." Kata-katanya menusuk seperti pisau yang dilumuri madu. Aku melihat ke sekeliling lagi, ke dapur yang sudah berubah penataan, ke vas bunga baru di meja makan, ke segala tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa rumah ini sudah memiliki nyonya baru. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Yusuf diam saja, tidak menyangkal, tidak membela. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah kosong, membiarkan penghinaan ini terjadi. Di saat itulah sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sakit, kesedihan,
bahkan kemarahan. Semuanya tiba-tiba mereda, digantikan oleh ketenangan aneh yang lebih menyeramkan. Aku tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak kembali ke rumah ini. Bagus, ucapku pelan, membuat kedua pasangan itu terkejut. Aku senang kalian sudah merasa nyaman di sini. Aku berjalan melewati mereka menuju kamar tidur, meninggalkan mereka berdiri dalam kebingungan. Di balik pintu kamar yang kututup rapat, aku menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengira ini adalah kekalahanku. Mereka salah. Ini baru permulaan. Dan aku akan membiarkan mereka merasa nyaman dulu, sangat nyaman, sebelum aku menarik karpet merah di bawah kaki mereka. Malam pertama di rumah yang sudah bukan lagi rumahku itu, kulewati dengan mata terbuka lebar. Setiap detik bergerak lambat, diisi oleh suara nafas Mas Yusuf yang sudah terlelap di sampingku. Nafas berat seorang pria yang terlalu mudah melupakan. Tubuhnya masih berbaring di tempat yang sama seperti dulu, tapi sekarang ada jarak tak terlihat antara kami. Seolah kasur ini telah terbelah oleh jurang pengkhianatan yang tak bisa diseberangi. Dari balik jendela, cahaya bulan menyelinap masuk, menerangi jam dinding yang terus berdetak. Pukul 3.27. Di jam-jam seperti inilah, pikiran manusia paling jernih, atau paling gelap. Aku memilih yang terakhir. Dengan gerakan pelan, kuambil telepon genggamku yang sudah seminggu tak kusentuh. Baterainya hampir habis, tapi cukup untuk memulai misi kecilku. Jari-jariku yang masih lemah menari di atas layar, membuka satu persatu aplikasi yang dulu kupasang untuk memantau keamanan rumah. Aku tersenyum getir melihat semuanya masih berfungsi. Kamera pengintai kecil yang kupasang di sudut ruang tamu, yang dulu kugunakan untuk memantau pembantu, kini memberiku akses penuh terhadap setiap gerak-gerik mereka selama aku di rumah sakit. Aku menggulir rekaman mundur dengan hati-hati, dan seketika dadaku sesak. Di layar kecil itu, Bella bergerak bebas seperti nyonya rumah. Aku melihatnya menata ulang perabotan, membuang beberapa barang pribadiku ke dalam kotak, bahkan, yang paling menyakitkan, berpelukan mesra dengan Mas Yusuf di sofa yang dulu kami beli bersama. Tapi bukan itu yang kucari. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret. Rekaman demi rekaman kusisir, hingga akhirnya menemukan apa yang kuharapkan. Tanggal 2 minggu lalu, pukul 11 malam, Mas Yusuf dan Bella duduk di meja makan, dikelilingi dokumen-dokumen. Mataku menyempit saat melihat Bella menandatangani sesuatu. Kemudian Mas Yusuf mengeluarkan segel perusahaan dari tas kerjanya. Perusahaan kecil yang kami bangun bersama dari nol. Yang kubantu dengan darah, keringat, dan bahkan warisan dari almarhum ayahku. Jari-jariku gemetar saat memperbesar gambar. Aku tak bisa membaca dokumen itu dengan jelas, tapi cukup untuk melihat logo bank dan angka-angka yang membuat darahku mendidih. Mereka sedang mengurus sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan aku yakin itu bukan untuk kebaikan perusahaan kami. Kuputuskan untuk menyimpan semua rekaman itu ke penyimpanan cloud rahasia. Satu persatu, kukumpulkan bukti-bukti kecil. Foto Bella menggunakan perhiasanku yang terlihat di rekaman lain, percakapan mereka yang terekam oleh sensor suara, bahkan saat Mas Yusuf memberikan kunci rumah lengkap pada Bella, sebuah ritual serah terima kekuasaan yang diam-diam terekam oleh sistem keamanan yang dia sendiri tak tahu masih aktif. Pukul 5 pagi, ketika fajar mulai menyingsing, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Aku cepat mematikan layar dan pura-pura tertidur. Pintu kamar terbuka perlahan, dan aroma parfum Bella menyusup masuk sebelum dirinya sendiri. Dia berdiri di ambang pintu beberapa saat, lalu kudengar suara sandalnya berbalik arah. Tapi sebelum pergi, satu kalimatnya yang berbisik pelan membuat bulu kuduku berdiri. Bangun saja terus, Dinda. Lihat nanti siapa yang tertawa terakhir. Begitu pintu tertutup, aku membuka matanya lebar-lebar. Oh, Bella sayang, kau tak tahu betapa kau baru saja memberiku hadiah terbaik. Motivasi yang kuperlukan untuk melanjutkan rencanaku. Hari itu juga, ketika mereka keluar rumah, Mas Yusuf ke kantor dan Bella katanya mau belanja kebutuhan rumah. Aku mulai tahap berikutnya. Dengan kekuatan yang seolah kembali padaku, kuambil laptop lama yang tersimpan di balik lemari pakaian. Masih berfungsi, dan yang terpenting, Mas Yusuf tidak tahu keberadaannya. Dalam beberapa jam berikutnya, aku menyelami dunia digital yang dulu kubangun bersama suamiku. Password perusahaan masih sama. Tanggal pernikahan kami yang ironisnya dia gunakan untuk mengkhianatiku.
Satu persatu. Dokumen keuangan Kudoun Loat. Laporan transaksi, transfer dana, bahkan email-email pribadi Mas Yusuf yang penuh dengan janji manis pada Bella. Tapi harta karun sebenarnya kutemukan di folder tersembunyi berjudul Proyek B. Rencana bisnis baru yang menggunakan dana perusahaan sebagai jaminan. Sebuah villa mewah di Bali atas nama mereka berdua. Deposit sudah dibayar. Tepat seminggu setelah aku masuk rumah sakit. Air mataku menetes panas di atas keyboard. Inilah kebenaran yang lebih kejam dari perselingkuhan itu sendiri. Sementara aku berjuang antara hidup dan mati, mereka sedang merencanakan kehidupan baru di pantai-pantai indah, dibiayai oleh segala sesuatu yang pernah kami bangun bersama. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kepuasan gelap yang mulai tumbuh. Karena sekarang, aku tidak hanya punya bukti perselingkuhan, aku punya senjata yang jauh lebih mematikan. Penggelapan dana perusahaan, konflik kepentingan, dan yang paling penting, niat jelas untuk menelantarkan istri yang sakit. Aku menyimpan semua dokumen itu dengan aman, lalu mulai merancang strategi. Mereka mungkin sudah menguasai rumah ini, tapi aku menguasai sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran. Dan kebenaran, seperti yang mereka akan segera temukan, adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada pedang apapun. Matahari pagi menyinari ruang makan dengan terangnya, tetapi tidak cukup hangat untuk mencairkan dingin yang menggelayuti ruangan itu. Aku duduk di ujung meja makan panjang yang dulu kupilih dengan penuh cinta. Kayu jati tua dengan ukiran tradisional yang detail. Setiap lekukannya punya cerita. Kini, di atasnya tergeletak taplak meja baru bergaya modern, warna krem dengan bordir merah yang terasa asing. Bella dengan lihai menyajikan sarapan di hadapanku. Telur dadar dengan bentuk sempurna, roti panggang yang kecoklatan merata, segelas jus jeruk segar dengan hiasan irisan buah di pinggir gelas. Sudah kubilang pada Mas Yusuf, Mbak Dinda butuh nutrisi baik untuk pemulihan. Ujarnya sambil tersenyum manis, matanya berbinar dengan kepuasan palsu. Tangannya dengan lihai menyusun peralatan makan di sebelah piringku. Gerakannya terlatih seperti seorang pelayan restoran bintang 5. Mas Yusuf yang duduk di seberangku terlihat tidak nyaman. Matanya bolak-balik menatapku kemudian Bella, seperti penonton yang menyaksikan pertandingan tenis. Kamu baik sekali, Bel, ucapnya lembut, dan panggilan akrab itu seperti pisau yang memutar-mutar lukaku. Aku mengangkat garpu perlahan, memotong sedikit telur dan mengangkatnya ke mulutku. Rasanya enak, terlalu enak. Kamu jago masak, ucapku datar, sambil mengamati bagaimana Bella langsung berseri-seri mendengar pujian itu. Ah, masakan biasa saja, Mbak. Aku cuma belajar dari YouTube, jawabnya sambil duduk di kursi yang dulu selalu menjadi tempatku, tepat di sebelah kanan Mas Yusuf. Tangannya tanpa malu-malu menyentuh lengan suamiku sebentar, sebuah gesture kecil yang penuh makna. Aku menyimpan setiap detail ini dalam ingatanku. Cara Bella dengan sengaja mengambil tempat dudukku, bagaimana matanya menantang saat menatapku, bahkan cara Mas Yusuf yang tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan penghinaan kecil ini. Kamu tahu, Dinda, ucap Mas Yusuf tiba-tiba, mencoba memecah ketegangan. Bella ini sangat membantu selama kamu di rumah sakit. Dia yang mengatur semuanya, dari urusan rumah sampai dokumen-dokumen perusahaan. Oh, tentu saja. Aku bisa membayangkan betapa membantunya dia. Betul, Mbak, sambung Bella dengan semangat. Aku sampai harus belajar sistem akuntansi perusahaan karena banyak tagihan yang harus diselesaikan. Tapi sekarang sudah lebih terbiasa. Mataku menyempit. Jadi dia sudah menyentuh sistem keuangan juga. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Kamu sangat perhatian, ucapku sambil meneguk jus jeruk. Pasti capek mengurus rumah dan perusahaan sekaligus. Bella tersenyum lebar, salah mengartikan ucapanku sebagai kekalahan. Tidak apa-apa, Mbak. Aku senang bisa membantu Mas Yusuf. Dia kan terlalu baik, mudah dimanfaatkan orang. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang membuatku tahu persis siapa orang yang dia maksud. Tiba-tiba, gelasku terguling. Jus jeruk tumpah membasahi taplak meja baru itu. Bella berteriak kecil dan langsung berdiri. Maaf, ucapku tanpa nada penyesalan. Tanganku masih lemah. Bella menghela nafas dan segera mengambil lap. Aku memperhatikan bagaimana dia menggosok noda itu dengan gerakan kasar. Bibirnya mengerucut kesal. Jangan khawatir,
Mbak Dinda, ucapnya dengan gigi gemeretak. Ini cuma taplak meja. Aku bisa beli yang baru. Tentu saja kamu bisa, balasku pelan, sambil menatap langsung ke matanya. Kamu sepertinya bisa mendapatkan apa saja yang kamu inginkan akhir-akhir ini. Suasana mendadak tegang. Mas Yusuf batuk-batuk kecil, matanya melirik ke arah Bella seperti memberi peringatan. Tapi aku hanya tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata, dan melanjutkan sarapanku seolah tidak terjadi apa-apa. Biarlah mereka merasakan sedikit ketidaknyamanan. Ini baru permulaan. Sepanjang hari itu, Bella seperti semut yang tak pernah berhenti bergerak. Aku mengamatinya dari sofa ruang keluarga, pura-pura membaca buku sementara mataku mengikuti setiap gerakannya. Dia mengatur ulang perabotan, mengganti tirai jendela, bahkan, yang paling keterlaluan, menggantung foto dirinya dengan Mas Yusuf di dinding lorong. Ketika malam tiba, dan Mas Yusuf keluar untuk rapat darurat, yang aku curigai hanyalah alasan untuk menghindari ketegangan di rumah, Bella mendatangiku dengan segelas susu hangat. Untuk membantu tidurmu, ucapnya dengan nada yang seharusnya manis, tapi matanya dingin seperti es. Aku menerima gelas itu dan menatapnya lama. Kamu sangat perhatian pada suamiku, ya? Bella tidak langsung menjawab. Dia duduk di depanku, wajahnya tiba-tiba serius. Mbak Dinda, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi keadaan sudah berubah. Yusuf, dia butuh seseorang yang bisa selalu ada untuknya. Dalam segala hal. Tangan di atas lututnya mengepal erat. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku meneguk susu itu perlahan, membiarkan keheningan menggantung beberapa saat. Kamu benar. Akhirnya kuucapkan. Dia pantas bahagia. Tapi apakah kamu yakin kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan akan bertahan? Wajah Bella berubah. Kami tidak. Oh, jangan khawatir, potongku sambil berdiri. Aku mengerti. Benar-benar mengerti. Aku berjalan menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang keluarga. Biarlah dia memikirkan kata-kataku. Biarlah dia mulai meragukan posisinya. Karena dalam permainan ini, kesabaran adalah senjataku. Dan aku akan membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri, satu sendok demi satu sendok. Hujan malam itu turun deras, menciptakan irama monoton di atap rumah yang dulu menenangkanku. Kini, setiap tetesnya seperti detak jam yang menghitung mundur. Mas Yusuf sudah tertidur lelap, atau pura-pura tidur, di sisi tempat tidur yang kini terasa seperti wilayah asing. Aku menatap langit-langit, mendengarkan nafasnya yang berat, menunggu saat yang tepat. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2.17, aku perlahan bangkit dari tempat tidur. Tubuhku masih sakit, tapi tekadku jauh lebih kuat dari rasa sakit itu. Dengan gerakan hati-hati, kuambil telepon genggam Mas Yusuf dari meja sampingnya. Sebuah kebiasaan buruk yang selalu kukritik, tapi kini kusyukuri. Jarinya yang terenam dalam tidur tidak bereaksi ketika kusentuh sensor sidik jarinya. Layar telepon menyala, dan dunia rahasia mereka terbuka di depan mataku. Pesan-pesan antara Mas Yusuf dan Bella berderet seperti novel roman murahan. Kata-kata mesra, janji-janji tentang masa depan, bahkan rencana untuk menikah begitu, urusan dengan Dinda selesai. Tapi bukan itu yang kucari. Aku menggulir lebih jauh, ke grup chat bernama Proyek B, hanya admin, yang berisi Mas Yusuf, Bella, dan seorang bernama Hendra yang dari fotonya ku kenali sebagai notaris. Percakapan mereka membuat darahku membeku. Hendra, dokumen pengalihan aset sudah siap. Tinggal tanda tangan Dinda atau alternatif lain. Bella, alternatifnya sudah diurus. Dokter Rama setuju untuk memberikan surat keterangan tidak cakap hukum begitu kondisinya memburuk lagi. Mas Yusuf, ini terlalu riskan. Bagaimana jika keluarga Dinda protes? Bella, keluarganya kan jauh di luar negeri. Lagi pula, siapa yang akan peduli pada istri sakit yang sudah lama tidak terlihat? Aku menahan mual yang tiba-tiba menyerang. Mereka tidak hanya menunggu kematianku, mereka berencana mempercepatnya, atau setidaknya membuatku dinyatakan tidak waras sehingga Mas Yusuf bisa menguasai segalanya. Jari-jariku gemetar saat menyimpan screenshot percakapan itu ke email rahasia yang kubuata. Tapi harta karun sebenarnya kutemukan di folder dokumen yang tersembunyi di balik aplikasi kalkulator.
sebuah file PDF berjudul Perjanjian Pranikah _Yusuf_Bella. Isinya lebih kejam dari yang kubayangkan. Perjanjian itu, yang sudah ditandatangani oleh mereka berdua seminggu setelah aku masuk rumah sakit, merinci pembagian aset setelah pernikahan mereka. Rumah ini, 60% saham perusahaan, bahkan tabungan pribadiku, semua akan menjadi milik mereka. Yang paling menusuk adalah klausul kecil di bagian akhir. Pihak pertama, Yusuf, setuju untuk memutus semua hubungan dengan Dinda Setiawati, termasuk larangan mengunjungi makamnya jika diperlukan. Air mataku menetes ke layar telepon. Mereka tidak hanya merampas hidupku, mereka bahkan ingin merampas hakku untuk dikenang. Aku mendengar suara kasur berderit. Cepat-cepat kuletakkan kembali telepon itu dan pura-pura sedang minum air. Mas Yusuf berguling, tapi tidak terbangun. Kembali ke tempat tidur. Aku berbaring dengan mata terbuka lebar. Otakku bekerja cepat. Dokter Rama. Itu pasti Dokter Rama Wijaya yang menanganiku di rumah sakit. Aku ingat caranya berbicara dengan Mas Yusuf di lorong. Bagaimana matanya menghindari tatapanku. Sekarang semuanya masuk akal. Hari-hari berikutnya kugunakan untuk menyelidiki lebih dalam. Ketika Bella pergi, belanja, dan Mas Yusuf ke kantor, aku menyusup ke ruang kerjanya. Komputernya terkunci, tapi aku masih ingat passwordnya. Nama anjing peliharaan masa kecilnya yang selalu kupakai sebagai senjata terakhir. Folder tersembunyi di komputernya adalah kotak Pandora yang penuh dengan kejutan. Laporan transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Bella, dokumen pengajuan asuransi jiwa atas namaku dengan nilai miliaran rupiah, bahkan email ke developer villa di Bali yang isinya, percepat pembangunan. Kami ingin honeymoon di sana bulan depan. Tapi dokumen paling berharga kutemukan di balik rak buku, sebuah surat pernyataan dari Dokter Rama yang belum ditandatangani, menyatakan bahwa aku secara mental tidak kompeten untuk mengurus diri sendiri maupun aset-asetku. Tanggal di surat itu adalah 2 hari setelah aku masuk rumah sakit. Mereka sudah merencanakan ini sejak awal. Sore itu, ketika Bella pulang dengan belanjaan penuh tas branded, aku menyambutnya dengan senyum manis. Wah, belanja banyak sekali, ucapku sambil membantu membawa tas. Dia tersenyum puas. Diskon besar-besaran. Lagi pula, Mas Yusuf bilang aku harus membahagiakan diri sendiri. Aku mengangguk pengertian. Kamu pantas dapat yang terbaik. Biarkan dia berpikir aku sudah menyerah. Biarkan mereka merasa aman. Karena semua bukti ini akan menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Dan aku akan memastikan jatuhnya sakit sekali. Pagi itu, sinar matahari menyapu wajahku dengan kehangatan yang ironis, mengingat betapa dinginnya rencana yang sedang kususun. Aku duduk di balkon kamar dengan laptop di pangkuanku, menyeruput teh chamomile yang seharusnya menenangkan, tapi yang kuteguk adalah kemarahan yang diseduh sampai pekat. Di layar, terbuka beberapa tab media sosial milik Bella, Mas Yusuf, dan lingkaran pertemanan mereka. Foto-foto mereka berdua di restoran mewah, cekikan tawa di acara kumpul-kumpul, bahkan postingan Bella yang menggoda tentang akhirnya menemukan cinta sejati dengan emotikon hati. Semuanya kusimpan dengan rapi dalam folder khusus. Aku membuka dokumen Word baru dan mulai mengetik dengan metodikal precision. Setiap ketikan jemariku seperti palu yang memahat batu nisan reputasi mereka. Untuk perhatian seluruh keluarga besar, kolega, dan teman-teman terhormat. Surat itu kurasakan seperti pisau bedah. Setiap kalimat dirancang untuk membedah kebohongan mereka dengan presisi tanpa ampun. Kutuliskan kronologi pengkhianatan mereka sejak awal, lengkap dengan screenshot pesan-pesan mesra yang mereka tukar saat aku terbaring di rumah sakit. Kutambahkan dokumen pengalihan aset perusahaan, foto-foto Bella mengenakan perhiasanku, bahkan rekaman suara dari sistem keamanan rumah di mana mereka berdua membahas rencana untuk mengurus Dinda, begitu kondisinya memburuk. Tapi mahakaryanya adalah lampiran terakhir, video klip pendek yang kuedit dengan cermat, menampilkan momen ketika Bella dengan sengaja menaruh obat tidur berlebihan di minumanku seminggu yang lalu, sambil berbisik pada Mas Yusuf, dosis lebih tinggi kali ini. Biar cepat selesai. Aku menghabiskan 3 jam menyempurnakan dokumen ini, memastikan setiap fakta bisa dipertanggungjawabkan, setiap klaim didukung bukti tak terbantahkan. Ini bukan sekadar pembongkaran, ini adalah eksekusi publik yang terencana. Dengan nafas berat, kunggah paket bom waktu ini ke Google Drive,
lalu mulai membuat daftar penerima. Keluarga besar dari kedua belah pihak. Seluruh dewan direksi perusahaan. Orang tua murid di sekolah tempat Bella mengaku sebagai aktivis parenting. Bahkan grup arisan kompleks yang dulu selalu diikuti Bella dengan penuh semangat. Saat jari melayang di atas tombol send, untuk sesaat keraguan menyergap. Apakah ini terlalu kejam? Apakah aku akan menyesal? Tapi kemudian ingatanku melayang pada gambaran Bella yang tersenyum di samping ranjang rumah sakitku. Pada dokumen perjanjian pranikah, mereka yang menyebut namaku seperti sampah yang perlu dibersihkan. Pada rencana mereka untuk menyatakan aku gila dan merampas segalanya. Tombol itu kuklik dengan kepuasan gelap yang mengalir di seluruh tubuhku. Pesan terkirim. Efeknya lebih cepat dan lebih dahsyat dari yang kubayangkan. Dalam 30 menit, telepon Mas Yusuf mulai berdering tak henti-hentinya. Dari balik pintu kamar mandi, kudengar suaranya yang panik. Bukan seperti itu penjelasannya. Itu direkam tanpa izin. Itu fitnah. Bella, yang sedang melakukan facial di salon langganannya, dikabarkan langsung pulang dengan wajah merah padam setelah dihujani pertanyaan oleh para ibu-ibu arisan. Bahkan staf perusahaan mulai mengirim pesan padaku. Beberapa menyatakan dukungan, yang lain meminta konfirmasi. Puncaknya adalah ketika ibu mertuaku menelepon. Suaranya yang biasanya dingin kini gemetar. Dinda, aku tidak tahu anakku bisa sebodoh ini. Aku minta maaf sebagai ibunya. Aku menahan tawa pahit. Dulu, dialah yang selalu merendahkanku karena dianggap tidak cukup baik untuk putranya. Kini, melihatnya makan hati karena ulah anak kesayangannya adalah kemenangan kecil yang manis. Malam itu, rumah yang biasanya dipenuhi obrolan kosong mereka kini sunyi bagai kuburan. Mas Yusuf mengurung diri di ruang kerja, sementara Bella, yang biasanya begitu vokal, hanya terdengar cekikikan gugup di telepon, mungkin pada pengacaranya. Aku duduk di ruang keluarga dengan secangkir coklat panas, menyaksikan semua ini seperti sutradara yang puas dengan karyanya. Media sosial sudah mulai meledak. Teman-teman Bella beramai-ramai unfollow, bahkan ada yang membuat hashtag Justice for Dinda. Tapi ini baru babak pertama. Karena besok, akan kukirimkan paket kedua, dokumen penggelapan dana perusahaan dan surat pernyataan Dr. Rama yang belum ditandatangani itu, langsung ke Dewan Direksi dan Otoritas Pajak. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Biarkan mereka memahami arti kehilangan yang sebenarnya. Dan yang terpenting, biarkan mereka tahu, Dinda yang dulu mereka anggap lemah sudah tiada. Yang tersisa adalah perempuan yang akan memastikan mereka bernapas dalam-dalam rasa penyesalan. Pagi itu, aroma kopi yang biasa menenangkan justru terasa seperti bau pertempuran yang akan segera dimulai. Aku duduk di meja makan, tangan melingkupi cangkir hangat, menikmati setiap detik kebisingan yang datang dari lantai atas. Suara langkah kaki cepat, lemari yang dibanting, dan sesekali suara Mas Yusuf yang memaki dalam frustrasi. Mereka terlambat menyadari bahwa badai telah datang, dan sekarang mereka berusaha mati-matian untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Ketika Mas Yusuf akhirnya turun, wajahnya seperti mencerminkan kekacauan yang terjadi dalam hidupnya. Mata berkantung, rambut acak-acakan, dan kerah kemejanya yang tidak rapi. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Dinda, suaranya serak, seolah telah berteriak sepanjang malam. Kita perlu bicara. Aku mengangkat alis, menikmati secangkir kopiku dengan santai sebelum menjawab. Oh, ada apa, Mas? Dia menatapku dengan ekspresi campur aduk antara marah dan putus asa. Semua ini, email yang kau kirim, dokumen-dokumen itu, kau tidak paham konsekuensinya. Konsekuensi? Aku meletakkan cangkir dengan perlahan, memastikan suaraku terdengar seperti belati yang ditusukkan pelan-pelan. Seperti konsekuensi memperkenalkan pacarmu ke ranjang istrimu yang sekarat? Atau konsekuensi merencanakan pernikahan baru sementara istri pertamamu masih bernapas? Wajahnya memerah, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan malu yang dalam. Itu tidak seperti... Tidak seperti apa? Potongku, suaraku meninggi tanpa perlu berteriak. Tidak seperti yang kukira? Oh, aku pikir sangat tepat seperti yang kukira, Mas. Bahkan mungkin lebih buruk. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihat ketakutan yang nyata di matanya,
ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan penghakiman, dan yang paling penting, ketakutan bahwa dia tidak lagi memegang kendali. Keluargaku sudah membaca semuanya, sergahku, termasuk pesan-pesan mesramu dengan Bella yang menggambarkan betapa terbebannya kau dengan istri yang sakit. Dia terdiam, tangannya mengepal di atas meja. Aku bisa memperbaiki ini. Aku tertawa, tertawa yang dingin dan tanpa kegembiraan. Memperbaiki? Seperti kau, memperbaiki pernikahan kita dengan membawa perempuan lain ke rumah kita? Seperti kau, memperbaiki keuangan perusahaan dengan menggelapkan dana untuk villa mewah di Bali. Dia bangkit dengan tiba-tiba, kursinya terjatuh ke lantai dengan suara keras. Aku akan membawa pengacara. Kau tidak bisa melakukan ini. Silakan, ujarku sambil mengangkat telepon genggam dan memperlihatkan layar padanya. Sebuah email yang sudah siap dikirim ke otoritas pajak dan kepolisian. Tapi ingat, begitu kutekan, kirim, tidak ada pengacara yang bisa menyelamatkanmu dari penyelidikan penggelapan dana perusahaan. Wajahnya berubah pucat. Kau tidak akan melakukannya. Itu akan menghancurkan perusahaan yang kau juga bangun. Aku mengangguk perlahan. Itulah bedanya kita, Mas. Aku rela membakar segalanya asalkan kau ikut terbakar di dalamnya. Di saat itulah Bella muncul di pintu. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa make up semalam yang tidak sempat dibersihkan. Yusuf, aku sudah hubungi pengacara. Dia terhenti ketika melihatku. Matanya melotot seperti melihat hantu. Selamat pagi, Bella. Sambutku dengan manis. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja bilang pada suamiku bahwa aku sudah siap untuk perang. Mas Yusuf memandang antara kami berdua, seperti baru menyadari bahwa dia terjebak di antara dua kekuatan yang siap saling menghancurkan. Dan aku hanya kembali menyeruput kopiku, menyimpan senyum kecil melihat betapa cepatnya kekuasaan mereka runtuh. Karena ini baru permulaan. Besok akan kukirimkan bukti-bukti ke kantor Bella. Lusa, mungkin ke media. Dan pada akhirnya, mereka akan mengerti bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada perempuan yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk diselamatkan. Hari-hari berikutnya di rumah itu terasa seperti berada di dalam sebuah drama absurd yang tak kunjung usai. Setelah badai skandal menerpa, suasana berubah menjadi dingin dan tegang. Seolah setiap sudut ruangan dipenuhi oleh bayang-bayang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Bella, yang dulu begitu percaya diri dan angkuh, sekarang lebih sering mengunci diri di kamar tamu yang telah dijadikannya sebagai ruang pelarian. Suaranya yang dulu lantang kini berubah menjadi bisikan-bisikan panik di telepon, berbicara dengan orang yang aku duga adalah pengacaranya atau mungkin keluarga yang mulai menanyakan kebenaran cerita yang tersebar luas. Aku mengamatinya dari balik pintu kamarku yang terbuka sedikit, melihat bagaimana dia mondar-mandir dengan rambut acak-acakan, kadang berhenti untuk menatap kosong keluar jendela. Pakaiannya tidak lagi secerah dulu, kaos oblong dan celana training yang mungkin menjadi simbol betapa dia sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya. Mas Yusuf, di sisi lain, menghilang selama berhari-hari. Awalnya, dia masih pulang larut malam, tercium alkohol dari napasnya, dan langsung masuk ke ruang kerja tanpa sepatah kata pun. Namun, semakin hari, kepergiannya semakin panjang. Teleponnya tidak diangkat, bahkan untuk Bella. Suatu pagi, aku melihat Bella berdiri di depan garasi kosong. Wajahnya pucat, tangan menggenggam telepon dengan kencang. Dia tidak menjawab, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi cukup keras hingga bisa kudengar dari balik jendela dapur. Aku memutuskan untuk keluar, membawa 2 cangkir teh hangat. Tanpa banyak bicara, kuletakkan 1 cangkir di dekatnya di meja teras. Dia menatapku dengan curiga, tapi juga dengan kelelahan yang begitu dalam hingga tak mampu lagi berpura-pura. Kau pikir ini kemenangan untukmu, ya? Suaranya parau, tapi tidak lagi penuh kebencian seperti dulu, hanya kosong. Aku mengangkat bahu, menyeruput tehku perlahan. Aku tidak membutuhkan kemenangan, Bella. Aku hanya ingin keadilan. Dia tertawa pahit. Keadilan? Lihatlah sekeliling. Semua orang membenciku. Bahkan keluarganya sendiri tidak mau menjawab teleponku. Aku diam, membiarkannya berbicara. Mungkin untuk pertama kalinya, dia merasa perlu meluapkan isi hatinya. Dan ironisnya, hanya aku yang ada di sana untuk mendengarkan.
Aku pikir dia mencintaiku. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Dia bilang aku jauh lebih baik darimu. Bahwa kau hanya beban baginya. Kalimat itu seharusnya menyakitkan. Tapi anehnya, aku hanya merasa kasihan. Bella, yang dulu begitu yakin dengan posisinya, sekarang menyadari bahwa dia tidak lebih dari sekadar alat dalam permainan Mas Yusuf. Dan sekarang, tanyaku lembut. Dia menatap tangannya yang gemetar. Sekarang aku mengerti. Aku hanya berguna selama tidak ada masalah. Begitu badai datang, dia lari. Sunyi menyelimuti kami berdua. Aku tahu, di balik semua rasa sakit yang dia timbulkan padaku, Bella adalah korban juga. Korban dari manipulasi seorang lelaki yang tidak pernah benar-benar mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Tapi itu tidak berarti aku akan memaafkannya. Kau tahu, Bella, ujarku sambil berdiri, hidup ini lucu. Kau merebut suamiku, tapi ternyata dia tidak layak direbut. Aku meninggalkannya sendirian di teras, dengan cangkir teh yang masih utuh, tidak tersentuh. Beberapa hari kemudian, Bella pergi. Tanpa kata-kata, tanpa pesan. Hanya sebuah koper yang dia bawa masuk dulu, kini dibawanya pergi. Aku menemukan kunci rumah yang dia tinggalkan di atas meja dapur, bersama secari kertas bertuliskan, "Aku minta maaf." 3 kata sederhana yang tidak akan pernah cukup untuk menebus semua rasa sakit. Tapi setidaknya itu sebuah awal. Aku menyimpan kunci itu di laci, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya mulai, rumah itu benar-benar terasa seperti milikku lagi. Tapi perang belum selesai. Masih ada satu orang yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Dan dia tidak akan bisa lari sejauh itu. Pagi itu, langit di luar jendela berwarna abu-abu kelam, seolah mencerminkan kekosongan yang kini mengisi rumah ini setelah kepergian Bella. Namun, di balik kesunyian itu, ada energi baru yang mengalir dalam diriku. Sebuah tekad yang mengkristal setelah bertahun-tahun terpendam. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamarku, mengenakan setelan blazer hitam yang belum pernah kupakai sejak sebelum sakit. Wajahku masih menyimpan bayang-bayang kelelahan, tetapi matanya kini memancarkan ketegasan yang bahkan membuatku sendiri hampir tidak mengenali perempuan di balik pantulan itu. Dengan langkah mantap, kuambil tas kerjaku yang sudah lama teronggok di lemari. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen yang telah kusiapkan selama minggu-minggu terakhir, laporan keuangan perusahaan, bukti transfer tidak sah, surat kuasa yang telah kudapatkan dari notaris sepeninggal Bella, dan yang terpenting, surat pernyataan dari Dewan Direksi yang memberikan kuasa penuh kepadaku untuk mengambil alih sementara operasional perusahaan. Mobil taksi yang kutumpangi melaju pelan menuju pusat kota. Pemandangan di luar jendela seperti berlalu dalam gerak lambat. Orang-orang yang berjalan cepat dengan wajah-wajah tak peduli, gedung-gedung tinggi yang menjulang, lalu lintas yang padat namun teratur. Semuanya terasa begitu normal. Sementara di dalam diriku, badai sedang mengamuk. Ketika mobil berhenti di depan gedung megah berlantai 30 itu, jantungku berdegup kencang. Ini adalah tempat di mana segalanya bermula. Tempat di mana Mas Yusuf dan aku dulu membangun mimpi bersama, batu bata demi batu bata, sebelum dia memutuskan untuk merobohkannya dengan tangannya sendiri. Resepsionis di lantai dasar terlihat terkejut ketika aku melangkah masuk. "Bu Dinda?" ujarnya, matanya membelalak. Aku tersenyum kecil. "Iya, saya ada janji dengan Pak Hendra dan Dewan Direksi." Lift yang kutumpangi terasa sempit dan pengap. Di lantai 28, pintu terbuka, dan aku disambut oleh Sekretaris Hendra yang langsung mempersilakan aku masuk ke ruang rapat besar. Suasana di dalam ruangan itu tegang. Seluruh anggota Dewan Direksi sudah duduk di tempat mereka. Wajah-wajah serius yang memandangku dengan campuran rasa ingin tahu dan tidak nyaman. Di ujung meja, duduk Hendra, sahabat lama Mas Yusuf yang juga notaris dalam pengkhianatan mereka. Wajahnya pucat ketika melihatku masuk. Dan di sana, di sebelah kanan Hendra, duduk Mas Yusuf. Dia terlihat seperti belum tidur berhari-hari. Matanya merah, pakaiannya kusut, dan ketika pandangannya bertemu denganku, ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketakutan murni. "Kita semua sudah membaca materi yang Anda kirimkan, Ibu Dinda," ujar Ketua Dewan, Bapak Gunawan, memecah keheningan. Suaranya berat, penuh pertimbangan. Ini sangat serius." Aku mengangguk, meletakkan tas di atas meja. "Lebih serius dari yang Bapak bayangkan."
Dengan gerakan tenang, ku keluarkan laptop dan menghubungkannya ke proyektor. Satu persatu, bukti-bukti itu muncul di layar besar. Transfer dana mencurigakan, email-email rahasia antara Mas Yusuf dan Bella tentang rencana pengambil alihan, bahkan rekaman suara dari pertemuan mereka dengan Dr. Rama. Suara Mas Yusuf yang jelas terdengar mengatakan, kalau kondisinya tidak membaik dalam 2 minggu, kita lanjutkan dengan opsi kedua, surat ketidakcakapan hukum. Ruang rapat itu bergemuruh. Beberapa anggota dewan langsung berbicara keras, sementara yang lain hanya menggeleng-gelengkan kepala. Hendra mencoba berbicara, tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Hanya Mas Yusuf yang diam membatu, wajahnya semakin pucat dengan setiap bukti yang muncul. Ketika keributan mulai mereda, aku berdiri. Suaraku tidak bergetar ketika berbicara. Sebagai pemegang saham mayoritas dan salah satu pendiri perusahaan ini, saya meminta pengunduran diri Pak Yusuf dari semua posisinya, efektif segera. Protes Mas Yusuf akhirnya meledak. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku yang membangun semua ini. Bersama saya, potongku dingin. Dan kau memilih untuk menghancurkannya demi seorang perempuan dan keserakahanmu. Dewan langsung mengadakan voting. Hasilnya bulat, 12 setuju, 0 menolak. Bahkan Hendra tidak berani membelanya. Ketika semuanya selesai, aku berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang. Tapi Mas Yusuf menyusulku di lorong. Tangannya menarik lenganku dengan kasar. Dinda, tunggu. Kita bisa bicara. Aku melepaskan genggamannya dengan tenang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Yusuf, kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang aku membuat pilihanku. Dia terdiam. Lalu tiba-tiba jatuh berlutut. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Masalahnya justru itu, ujarku sambil menekan tombol lift. Kau tidak pernah berpikir tentang perasaan orang lain, tentang konsekuensi, tentang aku. Pintu lift terbuka. Sebelum masuk, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Oh ya. Aku sudah memindahkan semua aset kita ke rekening aman. Kau bisa meminta pengacaramu menghubungi pengacaraku untuk pembagiannya, sesuai dengan perjanjian pranikah yang kau sendiri yang membuatnya dulu. Wajahnya berubah hampa ketika menyadari apa artinya. Dia akan mendapatkan bagian yang sangat kecil dari semua yang pernah kami bangun bersama. Lift menutup, meninggalkannya sendirian di lorong. Seorang lelaki yang dulu mengira dirinya bisa mengendalikan segalanya, kini menyadari bahwa kehancurannya telah sempurna. Dan aku tersenyum kecil ketika lift turun. Ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Hujan turun dengan derasnya di luar jendela kamarku, menciptakan irama monoton yang seolah menjadi soundtrack bagi pikiran-pikiranku yang berputar-putar tanpa henti. Sudah 2 minggu sejak aku mengambil alih perusahaan, dan kehidupan perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru. Rumah yang dulu penuh dengan kehadiran Bella dan ketegangan antara aku dan Mas Yusuf, kini sunyi, terlalu sunyi, mungkin. Aku sedang memeriksa dokumen-dokumen laporan keuangan terbaru perusahaan ketika bel pintu berbunyi. Melalui kamera pengintai, kulihat sosok yang tak asing lagi, Bella. Namun, bukan Bella yang dulu selalu tampil sempurna dengan pakaian mahal dan riasan flawless. Perempuan itu setelah adanya skandal memutuskan untuk keluar dari rumahku. Dan kini ia kembali lagi ke rumahku. Perempuan yang berdiri di depan pintu rumahku ini mengenakan jaket biasa, rambutnya diikat sembarangan, dan matanya begitu berbeda dari tatapan penuh kemenangan yang dulu selalu dia tunjukkan padaku. Untuk sesaat, aku mempertimbangkan untuk tidak membukakan pintu. Tapi rasa penasaran mengalahkan keenggananku. Dengan langkah tenang, kuputar gagang pintu dan membukanya perlahan. Bella, ucapku datar. Tidak ramah tapi juga tidak kasar. Kenapa kamu datang ke sini, Bella? Tanyaku langsung. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Dia mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang kini lebih tirus dari dulu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku ingin membantu membereskan semua ini. Aku punya bukti-bukti lain tentang Yusuf, hal-hal yang bahkan kamu mungkin tidak tahu. Aku menyilangkan tangan di dada. Dan kenapa aku harus mempercayaimu sekarang? Karena, dia menarik napas dalam-dalam, karena aku ingin melakukan sesuatu yang benar,
Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Diam menggantung di antara kami. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan tetesan air yang mengalir pelan di kaca jendela. Aku memandangnya lama sebelum akhirnya berdiri dan berjalan ke meja kerjaku. Dari laci, kuambil sebuah dokumen dan meletakkannya di hadapannya. Ini adalah dokumen pengaduan resmi kepada pihak berwajib tentang penggelapan dana perusahaan oleh Yusuf, ujarku. Jika kamu benar-benar ingin membantu, tanda tangani sebagai saksi. Bella membaca dokumen itu dengan teliti. Wajahnya berubah pucat ketika melihat betapa banyak bukti yang sudah terkumpul. Tanpa ragu, dia mengambil pena dan menandatanganinya. Ada lagi, katanya sambil membuka tasnya. Dia mengeluarkan sebuah flash disk. Ini rekaman percakapan kami, Yusuf dan aku, tentang rencananya untuk mengalihkan dana perusahaan ke rekening luar negeri. Aku menerima flash disk itu, merasakan betapa ironisnya situasi ini. Musuh besarku kini datang membawa senjata yang bisa kugunakan untuk menghancurkan orang yang dulu sama-sama kami cintai. Kamu bisa tinggal di kamar tamu malam ini, ujarku sambil berdiri. Tapi besok pagi, kamu pergi. Dan kita tidak akan pernah berhubungan lagi. Bella mengangguk, mungkin menyadari bahwa ini lebih dari yang pantas dia dapatkan. Ketika aku berbalik untuk meninggalkannya sendirian di ruang tamu, suaranya yang kecil menghentikanku. Dinda, terima kasih. Aku tidak menoleh. Tidak bisa. Karena jika melakukannya, dia mungkin akan melihat air mata yang akhirnya mengalir di pipiku juga. Air mata untuk semua yang telah kami alami, semua yang telah kami hilangkan, dan untuk persahabatan yang mungkin bisa kami miliki di kehidupan lain, di dunia yang berbeda. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya mulai, aku tidur dengan perasaan aneh, bukan kemenangan, bukan kebahagiaan, tapi mungkin kedamaian. Dan besok, ketika matahari terbit, perang terakhir akan dimulai. Matahari pagi itu menyinari ruang kerjaku dengan cahaya keemasan yang ironisnya terasa begitu damai. Sementara di luar tembok rumah ini, kehidupan dua orang yang pernah merencanakan kehancuranku sedang berantakan dengan cara yang lebih dramatis dari yang kubayangkan. Aku duduk di depan laptop, jari-jariku menari di atas keyboard sambil memantau perkembangan terakhir melalui berbagai tab yang terbuka, berita online, media sosial, dan email yang terus berdatangan. Sebuah artikel dari portal berita terkemuka menarik perhatianku. Pengusaha ternama dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Foto Mas Yusuf yang terlihat buru-buru diambil oleh paparazzi terpampang jelas di sana. Wajahnya yang biasanya selalu tampan dan terawat kini terlihat sembab, mata merah, dengan pakaian yang jelas sudah dipakai beberapa hari. Komentar-komentar di bawah artikel itu penuh dengan hujatan. Mantan rekan bisnis, karyawan, bahkan orang-orang yang dulu memujinya kini berbalik menginjak. Tab berikutnya menunjukkan unggahan terbaru di Instagram Bella. Akunnya yang dulu dipenuhi foto-foto mewah kini hanya memuat satu postingan terakhir. Sebuah gambar tangan yang memegang tiket pesan satu arah ke sebuah kota kecil di luar Jawa. Keterangannya singkat, mulai baru. Sebagian besar komentar masih bernada menghakimi, tapi ada beberapa yang mulai menunjukkan simpati. Aku menghela napas, menutup tab itu dengan perasaan campur aduk. Teleponku berdering. Nama, Hendra, berkedip di layar. Aku tidak akan meminta maaf, suaranya langsung terdengar begitu kuangkat. Tapi aku ingin memberitahu bahwa Yusuf baru saja diciduk polisi. Dadaku sesak sebentar, tapi bukan karena rasa sedih. Ini adalah ketegangan aneh, seperti menyaksikan sebuah bencana yang sudah lama diprediksi tapi tetap mengejutkan ketika benar-benar terjadi. Bukannya aku peduli, jawabku dingin, tapi kenapa kau memberitahuku ini? Dinda. Hendra terdengar sangat tua tiba-tiba. Aku tahu kami sudah berbuat salah, tapi dia sahabatku. Ada dokumen-dokumen tertentu yang mungkin bisa meringankan hukumannya. Aku tahu persis apa yang dia minta. Dokumen-dokumen yang kumiliki bisa menjadi bukti yang menghancurkan Mas Yusuf. Atau, jika kumilih, bisa juga memberikan sedikit keringanan. Kau berani minta itu dariku? Bisikku pelan, tapi tajam. Tidak, jawabnya cepat. Aku hanya memberitahu. Pilihan ada di tanganmu. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela. Di kejauhan, awan mendung mulai berkumpul, pertanda hujan akan segera tiba.
Pikiranku melayang ke masa lalu, ketika Mas Yusuf dan aku masih muda, penuh mimpi, ketika kami berjanji akan membangun kerajaan bersama. Tapi janji-janji itu sudah hancur, dan yang tersisa hanyalah puing-puing. Dengan langkah mantap, kuambil flash disk berisi semua bukti yang Bella berikan padaku semalam. Aku memutarnya di antara jari-jariku, merenungkan pilihan yang ada. Di satu sisi, aku bisa membiarkan hukum berjalan. Semua bukti sudah ada di tangan pihak berwajib, dari penggelapan dana hingga upaya pemalsuan dokumen. Tapi di sisi lain, teleponku berdering lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Ibu Dinda, suara di seberang sana terdengar resmi. Ini dari kepolisian. Kami membutuhkan keterangan Anda tentang beberapa dokumen terkait suami Anda. Aku memandang flash disk di tanganku, lalu ke laptop tempat semua kekuasaanku sekarang berada. Baik, jawabku perlahan. Saya akan datang. Dengan semua bukti yang saya miliki. Ketika aku menutup telepon, hujan mulai turun di luar, membasahi jalanan dan atap-atap rumah. Air mengalir di kaca jendela, seperti air mata yang akhirnya bebas mengalir setelah sekian lama tertahan. Aku tidak tahu apakah ini yang disebut keadilan. Tidak tahu apakah keputusanku nanti akan kubenci atau kusesali. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah akhir dari sebuah babak. Dan mungkin, awal dari pengampunan, untuk mereka, dan untuk diriku sendiri. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti hidup dalam sebuah realitas baru yang asing namun menenangkan. Rumah yang dulu dipenuhi oleh kehadiran Mas Yusuf dan Bella, kini hanya berisi kesunyian yang aku pilih sendiri. Dinding-dinding yang pernah menyaksikan pengkhianatan dan kepahitan, sekarang menjadi saksi bisu kebangkitan diriku yang perlahan tapi pasti. Pagi ini, aku berdiri di balkon kamar, menyeruput teh chamomile sambil menyaksikan matahari terbit yang memancarkan warna jingga keemasan di langit Jakarta. Udara pagi yang segar mengusir sisa-sisa mimpi buruk yang kadang masih datang mengganggu. Laptop di meja kerjaku terbuka, menampilkan tiket pesawat elektronik ke Bali untuk acara peluncuran bisnis baruku. Sebuah kafe kecil dengan konsep healing space untuk perempuan-perempuan yang mengalami trauma seperti aku. Proyek ini lahir dari kegelisahanku di malam-malam panjang ketika aku menyadari bahwa kemarahan dan balas dendam tidak akan pernah benar-benar mengisi kekosongan di dalam diri. Telepon berdering, mengganggu kesunyian pagi. Nama, Ibu Gunawan, muncul di layar. Istri Ketua Dewan Direksi Perusahaan Lama. Dinda, kami sudah sampai di venue. Semuanya siap untuk acara siang nanti. Suaranya bersemangat. Terima kasih, Bu. Aku akan segera menyusul, jawabku sambil menutup laptop. Di depan cermin, aku menatap perempuan yang sekarang berdiri tegap dengan gaun linen putih sederhana. Wajahnya masih menyimpan garis-garis kelelahan, tapi matanya yang dulu redup karena sakit dan pengkhianatan, kini bersinar lagi. Tidak ada lagi Dinda yang lemah, yang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Yang ada sekarang adalah Dinda yang telah melewati badai dan menemukan kekuatannya kembali. Perjalanan ke venue acara terasa berbeda hari ini. Jalanan Jakarta yang biasanya membuat frustrasi justru terasa hidup dengan warnanya sendiri. Taksi yang kunaiki melewati gedung bekas kantor perusahaan kami, tempat di mana segalanya mulai berantakan. Aku menyipitkan mata melihat papan nama baru yang sudah terpasang, tanda bahwa kehidupan terus berjalan, dengan atau tanpa kita. Acara peluncuran berjalan lancar. Lebih dari 100 perempuan hadir. Beberapa adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagian lain bekas istri yang dikhianati, ada juga yang sekadar ingin menemukan diri mereka kembali. Ketika aku berdiri di podium, menyampaikan kisahku dengan jujur tanpa menyembunyikan rasa sakit tapi juga tanpa dendam, aku melihat air mata di banyak mata yang menatapku. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan pada kita, ujarku, suaraku tidak goyah. Tapi kita selalu punya pilihan bagaimana meresponsnya. Aku memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan mengubah diriku menjadi seseorang yang tidak bisa mencintai lagi. Sambutan hangat dari para peserta membuat dadaku terasa lapang. Beberapa bahkan berbagi cerita mereka, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa benar-benar terhubung dengan orang lain. Ketika acara hampir berakhir, seorang asisten menghampiriku dengan wajah aneh. Ada seseorang yang ingin bertemu Anda, Bu. Dia bilang, dia dulu bekerja dengan suami Anda.
Jantungku berdebar kencang. Ketika aku menoleh, di pintu belakang ruangan berdiri sosok yang tak asing. Bella. Tapi bukan Bella yang aku kenal dulu. Perempuan yang sekarang berdiri di sana memakai kemeja sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat ekor kuda tanpa riasan. Yang paling mencolok adalah matanya. Tidak lagi penuh dengan kepalsuan, tapi dengan ketulusan yang membuatku terpana. "Boleh kita bicara sebentar?" bisiknya ketika aku mendekat. Kami menemukan tempat sepi di taman belakang venue. Bella tidak langsung berbicara. Matanya menatap bunga-bunga di pot sebelum akhirnya mengambil napas dalam-dalam. "Aku akan ke Sumba minggu depan," mulainya. "Aku diterima sebagai relawan di sebuah LSM yang menangani pendidikan anak-anak." Aku mengangguk perlahan. "Itu bagus." Dia bermain-main dengan tangannya. "Aku ingin minta maaf sekali lagi. Secara langsung. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup, tapi..." Suaranya tercekat. "Aku benar-benar berubah, Dinda. Pengalaman ini menghancurkanku, tapi juga membangunku kembali." Aku memandangnya lama, mencari tanda-tanda kepalsuan seperti dulu. Tapi yang kutemukan hanyalah seorang perempuan yang juga terluka, yang juga berusaha bangkit. "Aku menerima permintaan maafmu," akhirnya kuucapkan. "Bukan, aku memaafkanmu, karena itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Tapi setidaknya, ini awal." Bella tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini beberapa dokumen terakhir tentang Yusuf. Mungkin bisa membantumu mengurus perceraian." Ketika dia berlalu, meninggalkan aku dengan amplop di tangan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, tapi mungkin kedamaian. Malam itu, di kamar hotelku di Bali, aku berdiri di balkon menghadap laut. Angin malam berbisik lembut, membawa aroma garam dan kebebasan. Di tanganku segelas anggur, dan di hati, untuk pertama kalinya sejak lama, ada harapan. Aku mengangkat gelas ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Untuk babak baru, untuk kehidupan kedua, dan untuk diriku yang kuat, yang akhirnya menemukan jalan pulang. Kabut pagi masih menyelimuti kota ketika aku tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gedung megah berarsitektur kolonial itu berdiri angkuh, seolah tak peduli dengan drama-drama manusia yang setiap hari berlangsung di dalamnya. Aku mengenakan blazer hitam sederhana, rambut diikat rapi ke belakang, mencoba menyembunyikan gemetar halus di ujung jemariku dengan memegang erat tas berisi dokumen-dokumen penting. Hari ini adalah sidang pertama gugatan cerai, sekaligus persidangan lanjutan kasus penggelapan dana perusahaan oleh Mas Yusuf. Lorong pengadilan yang dingin dipenuhi oleh wartawan yang berebut posisi. Beberapa mengenaliku dan segera mengarahkan kamera, tapi aku hanya menunduk, berjalan cepat menuju ruang sidang. Di depan pintu, Hendra sudah menungguku dengan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya. "Dia tidak baik-baik saja," bisiknya tanpa basa-basi. "Sejak ditahan, kondisinya..." Aku mengangkat tangan, memotongnya. "Aku tidak di sini untuk mendengar itu, Hendra." Tapi ketika pintu ruang sidang terbuka, dan aku melihat Mas Yusuf untuk pertama kalinya sejak penangkapannya, napasku nyaman tersendat. Dia duduk di kursi terdakwa, mengenakan kemeja lusuh yang mungkin sudah dipakai berhari-hari. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi sekarang acak-acakan dan mulai beruban. Wajahnya yang dulu tampan sekarang keriput dan pucat, dengan lingkaran hitam dalam di bawah mata yang membuktikan malam-malam tanpa tidur. Ketika matanya menatapku, ada kilatan sesuatu, penyesalan? Kebencian? Aku tidak bisa memastikan. Sidang berjalan dengan tegang. Jaksa dengan lantang membacakan tuntutan, penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, upaya penipuan. Setiap tuduhan seperti pukulan telak yang membuat tubuh Mas Yusuf semakin merosot di kursinya. Ketika giliranku memberikan kesaksian, seluruh ruangan hening. Aku tidak akan membahas pengkhianatan pribadi di sini. Suaraku tenang tapi jelas. Tapi sebagai pemegang saham dan pendiri perusahaan, aku bisa mengatakan bahwa semua bukti menunjukkan tindakan terencana untuk merugikan perusahaan dan para pemegang saham lainnya. Mas Yusuf tiba-tiba bangkit. "Dinda, kau benar-benar akan menghancurkanku sampai habis." Suaranya parau, penuh keputusasaan. Hakim memukul palu, meminta ketenangan.
Aku menatapnya lama, mencari sisa-sisa lelaki yang dulu kukasihi dalam sosok yang kini compang-camping di hadapanku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Yusuf, jawabku pelan. Aku hanya memastikan keadilan ditegakkan. Ketika sidang istirahat, aku menyelinap ke ruang tunggal kecil. Tanganku gemetar ketika mencoba menuang air mineral ke gelas plastik. Semua emosi yang kukubur selama berbulan-bulan tiba-tiba menyerang. Kemarahan, kesedihan, dan ironisnya, rasa iba yang tak diundang. Hendra masuk tanpa permisi. Dia bisa dihabiskan 10 tahun. Dinda. 10 tahun. Dan, aku membalik, menahan amarah. Apa kau lupa dia merencanakan untuk menyatakan aku gila dan mengambil segalanya? Apa kau lupa dia membawa selingkuhannya ke ranjang rumah sakitku? Hendra menggeleng, wajahnya penuh konflik. Tapi, kau dulu mencintainya. Dan itulah yang membuat semua ini lebih menyakitkan. Bisikku, suaraku tiba-tiba pecah. Ketika sidang dilanjutkan, keputusan hakim bulat, Mas Yusuf ditahan untuk proses persidangan lebih lanjut. Ketika polisi memborgolnya dan membawanya pergi, matanya yang penuh ketakutan mencariku di antara kerumunan. Aku tidak tahu apa yang diharapkannya. Belas kasihan? Pengampunan? Aku hanya bisa menatapnya, dengan hati yang terbagi antara keinginan untuk melihatnya menderita dan sisa sifat cinta yang masih tersisa. Ketika pintu tertutup dan dia hilang dari pandangan, aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan kemenangan. Tidak ada yang menang di sini. Hanya dua orang yang saling melukai dan sekarang harus hidup dengan konsekuensinya. Di luar pengadilan, langit Jakarta tiba-tiba mendung. Butiran hujan pertama mulai jatuh ketika aku melangkah ke mobil. Seorang wartawan muda mengejarku. Ibu Dinda, apa pesan ibu untuk mantan suami? Aku berhenti, memandang hujan yang semakin deras. Tidak ada, jawabku akhirnya. Kadang hidup sudah berbicara cukup keras tanpa perlu kita menambahkan apa-apa. Mobil melaju meninggalkan kompleks pengadilan, membawaku pergi dari bab terkelam dalam hidupku. Besok, aku akan terbang ke Bali untuk memeriksa perkembangan kafe baruku. Lusa, mungkin akan ada lebih banyak perempuan yang membutuhkan bantuanku. Dan Mas Yusuf? Dia akan menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Seperti kita semua. Pulau Sumba menyambutku dengan terik matahari yang berbeda dari Bali. Lebih keras, lebih jujur, seolah tak mau berkompromi dengan kelemahan. Aku berdiri di pelabuhan kecil, menunggu perahu yang akan membawaku ke desa tempat Bella sekarang tinggal. Udara laut yang asin menempel di kulit, membawa serta debu-debu jalanan yang beterbangan. Sudah 6 bulan sejak persidangan Mas Yusuf, dan hidupku telah bergerak jauh ke depan. Tapi ada satu utang yang belum terlunasi, pertemuan terakhir dengan Bella. Perahu kayu yang kunaiki bergoyang-goyang dihempas ombak kecil. Di kejauhan, garis pantai mulai terlihat, pasir putih dengan latar belakang bukit-bukit tandus yang dramatis. Seorang nelayan lokal yang duduk di sebelahku menunjukkan ke arah sekumpulan rumah panggung sederhana. Desa itu tempat relawan-relawan tinggal, katanya dengan logat berat. Jantungku berdegup kencang ketika kaki menjejak tanah solid. Desa ini jauh dari gambaran mewah yang mungkin pernah Bella impikan. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, perempuan-perempuan menenun di beranda rumah, dan kehidupan berjalan dengan ritme alam yang tak tergesa-gesa. Aku menemukannya di sebuah balai kecil yang berfungsi sebagai sekolah. Bella, dengan rambut yang dipotong sebahu, kulit terbakar matahari, dan baju lusuh yang tak pernah kubayangkan akan dikenakannya, sedang mengajar sekelompok anak kecil berhitung dengan menggunakan biji-bijian. Dia tidak langsung menyadariku. Aku berdiri di pintu, menyaksikan transformasi yang nyaris tak bisa kupercaya. Bella yang dulu selalu sempurna dalam high heels dan dandanan flawless, sekarang tertawa lepas saat seorang anak kecil mengotori bajunya dengan tanah. Ketika akhirnya dia menoleh dan melihatku, wajahnya membeku. Dinda. Kami duduk di sebuah gubuk kecil menghadap laut. Bella menyodorkan segelas air kelapa yang masih segar. Aku tidak menyangka kamu akan datang, ujarnya, matanya berbinar dengan kejujuran yang baru. Aku harus memastikan sendiri, jawabku, meneguk air kelapa yang manis segar. Setelah semua yang terjadi, aku perlu tahu apakah perubahanmu nyata. Bella memandang jauh ke laut. Aku mulai dari nol di sini.
Dinda, tidak ada yang mengenalku sebagai pelakor atau perusak rumah tangga. Aku hanya Bella, relawan yang mengajar anak-anak. Suaranya pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berguna. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Aku mendengarkannya bercerita tentang kehidupan barunya, tentang malam-malam panjang ketika dia meratapi kesalahannya, tentang anak-anak desa yang mengajarinya arti memaafkan diri sendiri, tentang betapa dia sekarang mengerti betapa hancurnya hatiku dulu. Aku tidak meminta maaf agar kamu memaafkanku, bisiknya sambil menatap tangannya yang kini kasar dan penuh kapalan. Aku minta maaf karena itu yang benar untuk kulakukan. Angin malam mulai berhembus ketika aku akhirnya berdiri untuk pergi. Bella tidak menahanku, tidak meminta apa-apa. Dia hanya berdiri di depan gubuknya, menyaksikanku pergi seperti menyaksikan sebuah bab yang akhirnya tertutup. Di perahu yang membawaku kembali, aku memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit Sumba. Mungkin inilah yang disebut kedamaian, bukan melupakan, bukan memaafkan sepenuhnya, tapi menerima bahwa setiap orang bisa berubah, termasuk musuh terbesarmu. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku kembali ke Jakarta. Hujan deras mengguyur kompleks lembaga pemasyarakatan kelas 1 Jakarta ketika aku melangkah keluar dari mobil dengan payung hitam besar di tangan. Dinding beton tinggi yang dipenuhi kawat berduri tampak semakin suram dalam cuaca seperti ini. Ini kunjungan pertamaku ke sini sejak Mas Yusuf mulai menjalani hukumannya 6 bulan lalu. Aku tidak berniat datang, bahkan telah bersumpah tidak akan pernah melihat wajahnya lagi, tapi telepon dari pengacaranya pagi tadi mengubah segalanya. Dia memintamu, Dinda, hanya sekali saja. Aku melewati serangkaian pemeriksaan ketat sebelum akhirnya dibawa ke ruang kunjungan. Sebuah ruangan luas dengan meja-meja kayu panjang dan kursi plastik yang diikat ke lantai. Bau disinfektan menyengat bercampur dengan aroma keringat dan sesuatu yang lebih menusuk, keputusasaan. Ketika Mas Yusuf muncul dari pintu di seberang, tubuhku menegang. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya yang dulu hitam pekat sekarang lebih banyak uban, posturnya yang dulu tegap sekarang membungkuk, dan matanya yang dulu selalu penuh percaya diri, kini kosong seperti sumur kering. Dinda, gumanya pelan ketika duduk di seberangku. Tangannya yang kini penuh dengan bekas luka kecil meremas-remas seragam narapidana berwarna oranye. Kau benar-benar datang. Aku mengangguk singkat, tidak yakin bagaimana harus memulai percakapan ini. Kau memintaku datang. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menatap meja kayu yang penuh coretan-coretan tak berarti. Aku mendengar tentang Bella. Tentang bagaimana dia pindah ke Sumba, memulai hidup baru. Suaranya getir. Dia bahkan tidak pernah mengunjungiku sekalipun. Angin kencang menerpa jendela jeruji besi, menciptakan suara berderit yang mengiris. Aku memandangnya lama, mencoba memahami tujuan pertemuan ini. Kau mengharapkan apa, Yusuf? Setelah semua yang terjadi, kau pikir dia akan setia menunggumu? Tiba-tiba wajahnya berubah, kerutan di dahinya semakin dalam. Ini semua salahmu, desisnya. Suaranya gemetar menahan amarah. Kalau saja kau tidak membongkar semuanya. Kalau saja kau mau menerima kenyataan bahwa pernikahan kita sudah berakhir dengan elegan. Elegan? Potongku. Suaraku tiba-tiba meninggi hingga petugas penjara menoleh ke arah kami. Kau menyebut membawa selingkuhan keranjang istrimu yang sekarat sebagai berakhir dengan elegan? Dia mengepal meja, urat di lehernya menegang. Aku terjebak, Dinda. Terjebak dalam pernikahan yang membuatku mati rasa setiap hari. Hujan di luar semakin deras. Suaranya menghantam atap seng seperti drum yang tak bernada. Aku melihat ke dalam mata lelaki yang dulu kukasihi ini dan yang kutemukan hanyalah sebuah ruang hampa. Tidak ada penyesalan, hanya kekecewaan karena rencananya gagal. Kau tahu apa bedamu dengan Bella, Yusuf? Ujarku pelan. Dia belajar dari kesalahannya. Dia berubah. Tapi kau masih orang yang sama, selalu menyalahkan orang lain untuk masalah yang kau ciptakan sendiri. Wajahnya berkerut seperti sedang merasakan sakit fisik. Kau tidak mengerti, kau tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku berdiri, tak tahan lagi berada di ruangan yang sama dengannya. Oh,
Aku tahu persis bagaimana rasanya, Yusuf. Bedanya, aku bangkit dari kehancuran itu. Sedangkan kau hanya tenggelam lebih dalam. Ketika aku berbalik untuk pergi, suaranya yang parau menghentikanku. Dinda, tolong. Aku tidak kuat di sini. Aku menoleh untuk terakhir kalinya, memandang lelaki yang dulu pernah kucintai ini sekarang hancur di hadapanku. Kau kuat, Yusuf. Kau selalu kuat ketika harus menyakiti orang lain. Sekarang belajarlah untuk kuat menghadapi konsekuensinya. Pintu penjara tertutup di belakangku dengan bunyi metalik yang final. Hujan telah reda, meninggalkan udara yang segar dan bumi yang basah. Di kejauhan, pelangi muncul di antara awan-awan kelabu yang mulai berpisah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang berat akhirnya terlepas dari pundakku. Ini benar-benar akhir. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan. Tidak ada lagi pertemuan yang perlu dilakukan. Di dalam taksi yang membawaku pergi, teleponku berdering. Sebuah pesan dari tim relawan di Sumba. Foto Bella sedang tersenyum dengan anak-anak didiknya. Latar belakangnya matahari terbenam yang indah. Aku tersenyum kecil, mengetik balasan singkat sebelum memandang kembali keluar jendela. Kota Jakarta yang sibuk terasa berbeda hari ini. Seolah lebih ringan, lebih penuh kemungkinan. Karena sekarang aku tahu, beberapa orang berubah, beberapa tidak, dan hidup terus berjalan. Pesawat yang membawaku dari Bali mendarat tepat saat matahari terbenam menyapu Bandara Soekarno-Hatta dengan cahaya keemasan. Setelah 6 bulan fokus membangun cabang kedua Cafe Healing Spaceku di Ubud, kembali ke Jakarta terasa seperti mengunjungi sebuah kota yang sudah tidak sepenuhnya aku kenal. Jari jemariku yang sekarang lebih kasar setelah ikut membantu mengecat dinding kafe baru itu, memegang erat paspor dan boarding pass, tanda-tanda fisik dari perjalanan yang jauh lebih besar daripada sekadar penerbangan 3 jam. Taksi bandara melaju pelan menuju apartemen baruku di kawasan Menteng, sebuah tempat yang sama sekali berbeda dari rumah besar yang dulu kutinggali bersama Mas Yusuf. Ruang kecil berlantai 2 ini kupilih dengan sengaja. Setiap sudutnya kudesain sendiri tanpa memori-memori pahit yang menempel di dinding. Ketika lift membukakan pintu di lantai 9, mataku langsung tertarik pada bungkusan kecil yang diletakkan di depan pintu apartemenku. Parfum Chanel nomor 5, hadiah ulang tahun yang sama yang selalu diberikan Mas Yusuf setiap tahun selama pernikahan kami. Kartu kecil yang menyertainya hanya bertuliskan, "Masih 24 Juli di hatiku." Aku berdiri membeku di depan pintu, jari-jariku gemetar memegang kotak hadiah itu. Seharusnya aku marah. Seharusnya aku langsung membuangnya atau mengembalikannya ke pengirim. Tapi yang kulakukan justru membawanya masuk, meletakkannya di meja makan, dan menatapnya lama sambil memikirkan betapa rumitnya hati manusia, termasuk hatiku sendiri. Telepon berdering mengagetkanku. "Bu Dinda, ada dokumen penting dari pengadilan yang perlu ditandatangani." Suara sekretarisku di seberang sana. Tentang pembagian aset terakhir dengan Pak Yusuf. Suara itu mengembalikanku ke realitas. Baik, aku akan ke kantor besok pagi. Malam itu, sambil menyeruput teh lavender yang menenangkan, kuambil laptop dan membuka draft buku yang sudah kutulis selama berbulan-bulan. Dari ranjang sakit ke panggung kehidupan, catatan seorang perempuan yang bangkit. Kursor berkedip di akhir bab terakhir yang baru saja kuselesaikan di Bali. Jari-jariku menari di atas keyboard, menulis epilog baru. Hari ini, saat menerima hadiah yang sama seperti 8 tahun sebelumnya, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi merasakan sakit. Tidak juga kebencian. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Dan mungkin, itulah bentuk pemulihan yang paling tulus. Ketika kenangan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti. Kubaca ulang kata-kata itu beberapa kali sebelum akhirnya menyimpan dokumen dan mengirimkannya ke penerbit. Buku ini akan terbit dalam 2 bulan. Tepat di hari jadi pernikahan kami yang ke-9. Ironi yang indah. Pagi berikutnya, kantor pengacara terasa dingin dengan AC yang terlalu kuat. Dokumen-dokumen terakhir pembagian aset terbentang di depan mata. Rumah besar yang dulu kami tinggali akan dijual. Hasilnya dibagi. Perusahaan yang kami bangun bersama sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku setelah aku membeli saham Mas Yusuf dengan harga wajar. Ada satu hal lagi. Pengacaraku, Bu Rika, membuka map coklat tebal. Pak Yusuf meminta agar Anda mendapatkan hak penuh atas villa di Bali,
yang belum selesai dibangun itu. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Bu Rika menghela napas. Katanya, itu adalah mimpi kalian berdua. Dan dia ingin Anda yang mewujudkannya. Untuk sesaat, aku membayangkan villa yang belum jadi itu. Tempat di mana Mas Yusuf dan Bella berencana menghabiskan bulan madu mereka. Sekarang, mungkin akan kujadikan tempat retreat untuk para penyintas seperti diriku. Tolak, jawabku tegas. Aku tidak ingin memiliki apapun yang berbau kenangan tentang dia. Biarkan itu dijual juga. Bu Rika mengangguk mengerti sebelum mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Ketika pertemuan usai, aku berdiri di jendela tinggi yang menghadap ke kota Jakarta. Dari sini, aku bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah matahari, sungai yang berkelok seperti ular perak, dan kehidupan yang terus berdenyut tanpa peduli pada drama-drama manusia di dalamnya. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari tim relawan di Sumba. Foto Bella sedang tertawa lepas dengan anak-anak didiknya. Latar belakangnya matahari terbenam yang spektakuler. Tanpa pikir panjang, ku balas, aku akan mengunjungi lagi bulan depan. Bawa oleh-oleh untuk anak-anak. Di sudut lain ponsel, ada notifikasi email dari penerbit. Naskah Anda sudah kami terima. Kami sangat antusias. Dan seperti itu, tanpa fanfare atau drama, hidupku yang baru terus berjalan. Aku tidak lagi Dinda si korban. Aku tidak juga Dinda yang pahit. Aku hanya Dinda, seorang perempuan yang akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, itu lebih dari cukup. 5 tahun kemudian, angin laut yang sepo-sepi mengalun melalui tirai putih yang melayang di beranda villa kecilku di Uluwatu. Aku menyesap kopi baliku yang pekat, menikmati pemandangan matahari terbit yang memancarkan warna emas di atas Samudera Hindia. Buku, Dari Ranjang Sakit ke Panggung Kehidupan, yang kini sudah cetak ulang ke-7 tergeletak di meja kayu. Sampulnya sedikit usang karena sering dibaca ulang. Telepon bergetar dengan notifikasi kalender. Hari ini, sidang pembebasan bersyarat Yusuf. Jari-jariku berhenti sejenak di atas layar sebelum kuseka notifikasi itu. 5 tahun sudah berlalu sejak kehidupan lamaku berakhir. 5 tahun sejak aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Bu Dinda, tamu pertama sudah datang. Seru Komang, asistenku yang setia, dari ruang resepsionis. Villa ini bukan sekadar akomodasi biasa. Tempat ini kubangun khusus sebagai healing retreat untuk perempuan-perempuan yang mengalami pengkhianatan dan trauma. Setiap kamar dirancang dengan penuh ketelitian. Setiap sudut mengandung arti pemulihan. Di teras depan, seorang perempuan muda dengan mata sembab dan genggaman erat pada koper kecil menyambutku. Saya tidak yakin bisa melalui ini, bisiknya, suaranya getir. Aku tersenyum, menawarkan tangan. Percayalah, saya pernah berada di posisimu. Lihatlah saya sekarang. Malam itu, di bawah langit berbintang Bali, kami mengadakan upacara pelepasan kecil-kecilan. Setiap tamu menuliskan luka-luka mereka di selembar kertas, lalu membakarnya di api unggun sambil berjanji untuk mulai baru. Ketika giliranku tiba, aku mengeluarkan foto pernikahan terakhir yang masih kusimpan. Gambar kami berdua yang dulu tersenyum bahagia tanpa tahu badai yang akan datang. Dengan senyum damai, kulepaskan foto itu ke dalam api. Untuk kehidupan baru, bisikku. Api menyala lebih terang, menghanguskan masa lalu menjadi abu yang akan diterbarkan angin laut. Dan di kejauhan, ombak terus menyapu pantai, seperti kehidupan yang selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya.